Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, izin mengundurkan diri. Taruna Utama, Politeknik Ilmu Masyarakatan Angkatan 56. Nama Nurmara Ferdiansa STB 4618, Prodi Teknik Pemasyarakatan C. Izin Bu, izin untuk di kesempatan kali ini saya akan sedikit berdialog dengan rekan saya, di mana rekan saya ini bertugas di Rutan Kelas 2B Krui atau di Provinsi Lampung. Izin mungkin rekan saya lebih baiknya untuk memperkenalkan diri dahulu. Untuk rekan saya dipersilakan. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Bima Almanda Ganta, angkatan 2021, bertugas di UPT Hutan Kelas 2B Krui, Lampung. Jadi karena izin Bu, karena kami juga kawan, mungkin saya memanggil rekan saya Bima Bu. Jadi untuk Bima ini kan angkatan 2021 ya, Bim. Mungkin pengalamannya juga udah banyak. Untuk di Rutan kelas 2 Bikro ini kapasitasnya berapa ya, Bim, kalau boleh tahu? Untuk di Rutan Kelas 2B Krui ini, Rup, sekitar 100 kapasitasnya, cuma kami over kapasitas. Isi dari narapidananya terdapat 168. Jadi over Jadi kapasitas 68%. 68% ya. Nah, tentu saja Ya. kan di sini kan kita menjalankan tugas selaku petugas pemasyarakatan atau kita di sini di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, untuk Bima sendiri ini kira-kira tahu nggak sih apa itu kode etik dari pegawai itu sendiri? Nah, kode etik pegawai Turuk yang saya ketahui itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 42 tahun 2004. Menurut peraturan pemerintah itu, kode etik pegawai negara sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negara sipil dalam pelaksanaan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Oh, jadi kita ini selaku petugas pemasyarakatan ini berarti kita juga harus menerapkan peraturan dari PP nomor 42 tahun 2004 ini sendiri berarti ya, Bim. Ya, betul, Bro. Harus kita terapkan dalam pelaksanaan tugas-tugas kita. Tapi Untuk lebih detailnya lagi, bisa kita lihat di Permenkumham KP nomor 05 tahun 2011. oh, jadi ternyata ini meski sama-sama kita ini petugas negeri apa atau pegawai negeri sipil, kita di sini juga selaku petugas pemasyarakatan ini punya aturan yang lebih mendetail ya terkait kode etik pelaksanaan petugas pemasyarakatan itu sendiri ya, Bim. Iya, betul, Bro. Kalau petugas pemasyarakatan sendiri, kayak mana kita cara kerja menjalankan kode etiknya, baik dalam bekerja maupun bertugas, sudah diatur dalam perundang-undangan tersebut. Berarti kalau menurut Bima sendiri nih, kalau petugas pemasyarakatan sendiri itu gimana sih caranya menjalankan atau melakukan tugasnya itu dengan kode etik yang baik itu dalam bekerja itu kira-kira caranya gimana ya, Bim? Yang pastinya kita harus menerapkan yang sudah ada di dalam slogan kita, yaitu pasti. Lebihnya baiknya lagi, kita harus bekerja dengan jujur, profesional, dan menjunjung tinggi integritas kita terhadap instansi. Oke, oke. Berarti untuk itu kita harus menjunjung tinggi pasti itu ya, Bim ya. Lalu selanjutnya ini Ya, kira-kira bagaimana sih, Bim, caranya kita ini bekerja secara profesional itu sendiri, Bim? yang pertama ya dari niat dulu sebenarnya tuh. Kita harus ikhlas, kerja cerdas, kerja keras. Karena kita bekerja untuk melayani masyarakat dan bekerja untuk negara. Dan selebihnya kita harus menjalankan sesuai SOP yang berlaku dan peraturan yang ada. Oke, Bim, Cukup mungkin seperti itu sih sebenarnya. oke, Bim, mungkin makasih banget ini atas meluangkan waktunya di tengah tugas-tugas yang banyak dan juga menjaga keamanan dari rutan kelas 2 Bakery itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih dan mengganggu waktunya sejenak nih, Bim. Oke, siap. Sama-sama. Saya Bu, mungkin itu saja wawancara yang saya lakukan dengan rekan saya yaitu Bima Almanda dari rutan kelas 2 Bakery, Bu. Siap, terima kasih, Bu. Izin Bu, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu disiplin PNS atau pegawai negeri sipil. Disiplin PNS atau pegawai negeri sipil adalah sikap dan juga perilaku yang harus dimiliki oleh setiap pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disiplin PNS ini mencakup ketaatan terhadap peraturan, etika kerja, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Prinsip-prinsip disiplin PNS meliputi ketaatan terhadap peraturan-peraturan undang-undang, loyalitas terhadap negara, serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Selain itu, PNS juga harus memiliki integritas tinggi, bekerja dengan efisiensi dan efektivitas, serta menjunjung tinggi kejujuran dan juga tanggung jawab. Dalam prakteknya, disiplin PNS diwujudkan melalui kehadiran tepat waktu, kinerja yang optimal, penggunaan sumber daya secara efisien, serta pelaporan yang transparan dan juga akuntabel. Disiplin PNS ini juga mencakup sikap yang sopan, santun, dan ramah terhadap masyarakat, serta menjaga rasa jabatan dan juga informasi negara. Pelanggaran disiplin PNS dapat dikenai sanksi mulai dari teguran hingga pemecatan, tergantung pada beratnya pelanggaran dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi setiap PNS memahami dan juga mematuhi aturan disiplin yang berlaku. Lalu selanjutnya, ada juga kode etik atau juga sekumpulan prinsip dan norma-norma yang mengatur dan juga memberikan batasan terhadap pegawai petugas masyarakatan atau petugas masyarakatan. Hal ini mengatur sikap dan juga petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan juga fungsi mereka, meliputi integritas, keadilan, disiplin, dan juga tanggung jawab. Integritas berarti menjaga kejujuran dan transparansi dalam setiap tindakan. Keadilan ini mengharuskan memperlakukan semua narapidana dan juga warga binaan dan kolega dengan adil tanpa diskriminasi. Disiplin ini mencakup perilaku untuk mematuhi semua peraturan dan juga prosedur yang berlaku. Sedangkan tanggung jawab melibatkan melaksanakan tugas dengan rasa penuh tanggung jawab. Dalam tugas sehari-hari, implementasi kode etik dapat mencakup menghindari konflik kepentingan, menjaga kerasan informasi, melaporkan tindakan yang tidak sesuai peraturan, dan juga mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan. Konsekuensi pelanggaran kode etik petugas masyarakat ini dapat beragam, mulai dari sanksi disiplin seperti teguran hingga pemecatan, kerusakan reputasi dan juga integritas, serta dampak negatif terhadap kinerja di lembaga pemasyarakatan. Dengan memahami dan menjalankan kode etik ini, diharapkan para petugas pemasyarakatan dapat bekerja secara profesional dan memberikan kontribusi positif dalam lingkungan kerjanya. Serta diharapkan juga untuk dapat mengetahui apa itu kode etik pegawai negeri sipil. Semoga sedikit penjelasan ini dapat memahami dan juga memperluas pengetahuan kita mengenai apa itu kode etik dan juga aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam menjalankan tugas selaku pegawai negeri sipil dan juga petugas masyarakatan di masa yang akan datang. Siap, terima kasih, Bu.